Halo, selamat malam semua. Selamat datang di acara Social Restriction Festival 2020. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agatha Chelsea. Halo Agatha. Halo, halo Halo, Kak. Chelsea. Nah, hari ini kita lagi nggalang dana nih bersama PPI Dunia. Jadi, PPI Dunia akan berdonasi alat perlindungan diri kepada tim medis kita yang ada di Indonesia untuk melawan COVID-19. Jadi, per hari ini kita udah mengumpulkan dana sekitar 38.433.848 rupiah. Nah, gimana nih kabarnya Chelsea nih dulu nih? Kabar Kan aku, orang-orang udah nungguin banget nih kayaknya. Di Instagram udah ramai. aduh, kabar aku baik, sehat. Kabarnya gimana Kak? Aku baik sih. Baik. Udah Di diam di Australia rumah. kondisinya gimana? Kenapa? Di Di Australia Aussie kondisinya gimana? kondisinya oke sih sebenarnya. Jadi kayak di sini lockdown sebenarnya udah stage 3. Cuman masih boleh keluar buat groceries, terus buat beli obat gitu-gitu, cuman kayak benar-benar basic needs. Terus maksimal kalau keluar berdua, nggak boleh lebih. And then udah banyak kayak polisi patroli juga jalan-jalan. But then dibilang kayak bener-bener hectic juga enggak sih, karena kayak apparently di sini things got better. Jadi kayak setelah dilihat beberapa hari kebelakangan ini, kayak seminggu terakhir, curve-nya udah mulai flat nih. Jadi katanya aku sempet kayak baca news gitu, Prime Ministernya udah bilang katanya selama 4 minggu ke depan bakal tetap lockdown, tapi we'll see how the progress goes. Kalau misalnya if it gets better, probably mungkin bisa, ya let's see lah gimana nextnya. Cuman ya di sini lockdown sih, cuman ya just trying our best to survive, Ya, stay pastinya. healthy and stay sane gitu. Nah, jadi Iya, kondisinya oke ya pasti ya, sehat-sehat terus ya. kondisinya sehat, Nah, hari sehat. ini kita bakal ada di sesi music session. Jadi nanti Chelsea akan membawakan beberapa buah lagu. Tapi Yeay. untuk sekarang, Chelsea gimana sekolahnya nih dulu? Sekolahnya kayak gimana? Sekolahnya kan pindah online semua. Sekolah aku Rasanya kayak online gitu. sekarang. Rasanya campur aduk sih, kayak ada plus minusnya lah. Menurut sebenarnya kalau dibilang lebih banyak plusnya apa negatifnya, ya emang banyak yang negatifnya sih sejujurnya. Karena sebenarnya aku anaknya bukan anak high tech gitu loh Kak. Jadi aku lebih anak yang old school banget sebenarnya. Lebih suka kayak kelas yang benar-benar di kelas belajar, terus kayak nanya ke guru tuh benar-benar nanya daripada by email atau kayak nanya-nanya di online gitu. Jadi jujur aja kalau ditanya kayak beda nggak sih, beda sih. Kayak aku merasa beda. Cuman ya udah, maksudnya mau gimana lagi kan, kayak I believe that the school is also trying to give their best juga, jadi kayak ya udah online. Terus kayak apa ya, jadi banyak belajar juga sih, kayak sekarang jadi lebih, karena terus-terusan depan laptop, terus-terusan depan alat-alat teknologi, jadinya lebih lebih tahu nih, oh kalau misalnya bukan itu kayak gini, jadi lebih belajar soal teknologi juga, which is I think great. Jadi kayak ya gitulah, mixed feelings lah. Cuman bagusnya kalau kelas pagi, jadi ya nggak harus terlalu bangun pagi banget kan, jadi kayak bisa bangun langsung kelas gitu. So that's nice gitu. Jadi apa sekarang ada kegiatan baru yang kamu gituin, yang kamu lakuin di rumah aja? Karena sebenarnya ada lumayan banyak sih, karena karena kan kalau misalnya sebelum lockdown kan aku masih bisa keluar-keluar. Cuma sekarang kan bener-bener nggak bisa keluar, terus semua mall, terus kayak semua tempat makan semua juga tutup. Jadi kayak makanya aku nggak bisa ngapa-ngapain, jadi harus cari cara buat menghibur diri kan, kayak dalam rumah. Jadi makanya ya jadi belajar hal-hal baru sih. Kayak aku akhir-akhir ini jadi banyak belajar, aku belajar masak kayak macam-macam masakan Indo. Terus kayak jadi aku belajar French juga lewat YouTube because I'm also taking French. So belajar French juga, and then lagi iseng-iseng ini aja sih, kayak belum benar-benar belajar, cuman mulai nonton tutorial gitu di YouTube, kayak aduh gimana ya kalau misalnya belajar gitar, gimana ya kalau belajar gini gitu-gitu. So I think ada bagusnya juga sih, kayak diam di rumah jadi lebih banyak belajar dan lebih value, lebih bisa menghargai waktu gitu sih, I guess. Buat yang Gitu. belum tahu kan, Chelsea ini ngambil psychology ya Mm-mm. di University of Melbourne. Kenapa nih pilih ke luar negeri? Mungkin banyak yang belum tahu juga kenapa kamu pindah ke luar negeri.
Sebenarnya alasannya kenapa keluar negeri, karena awalnya tuh aku sebenarnya emang dari kecil pengen kuliah di luar, kayak udah salah satu cita-cita gitu loh, Kak. Jadi kayak, aduh aku pengen deh kuliah di luar, kayak bener-bener kayak, ih keren aja gitu. Soalnya all of my, not all, but most of my cousins kayak go abroad. Jadi kayak aku mikirnya keren aja, pengen kuliah di luar juga. And then dari kecil juga sekolahnya kebetulan aku ada sekolah, jadi sekolahnya di sekolah yang 2 kurikulum nih. Jadi aku ada kurikulum nasional sama kurikulum internasional kayak sekaligus ambil dua-duanya. Jadi makanya aku punya option buat keluar at that time. And then another reason juga sebenarnya karena aku mau ambil psikologinya, kalau di luar negeri yang aku lihat itu lebih science based, which I think kalau misalnya di Indo kan lebih ke IPS ya, lebih kayak ke belajarnya bukan lebih ke otaknya gitu loh. Jadi kayak makanya that's the reason, one of the reasons why I moved here is because lebih mau belajarnya tentang brain, kayak the neuroscience part of psychology, which is the reason why I moved in the first place. And then yeah, so I think that's one of the reasons why. Gitu. Nah, kamu kan sekarang tinggalnya di rumah sendiri kan? Di apartemen ya tinggalnya sendiri ya? Kayak nggak ada teman dong. Iya. Kegiatan kamu biasa sama teman-teman ngapain sih? Kalau boleh tahu? Kalau misalnya lagi lockdown apa lagi nggak lockdown nih? Lagi nggak lockdown. Lagi nggak lockdown. Kalau lagi enggak sih, biasanya kita jalan-jalan. Karena kita kan anak ini ya, anak rantau, jadi tetap aja nggak bisa terlalu kayak do as many things, kayak kita nggak bisa terlalu splurge on things juga. Jadi kita biasa we try to keluar, cuman mencari hal-hal kehiburan dengan hal-hal yang simple aja sih, kayak maksudnya jalan-jalan ke park lah, terus kayak road trip yang simple-simple aja, terus kayak paling piknik lah ke park, kalau enggak Iya ke sih, rumah seru teman banget sih kalau piknik sih. gitu. Kenapa? Seru banget sih kalau piknik sih. Seru banget, tapi kalau weathernya lagi bagus kan, soalnya kayak ya Melbourne cuacanya kan kayak dia bisa kayak sehari tuh bener-bener emang ganti-ganti gitu cuacanya. Jadi emang kalau lagi seharian bagus tuh rasanya seneng banget. So biasanya kalau lagi bagus piknik gitu-gitu. Jadi biasa kalau lagi nggak lockdown gitu sih kebiasaannya, kalau weekend piknik gitu-gitu. Nah, biasanya masak nggak gitu-gitu nggak? Masak apa-apa? Nah, sebenarnya aku tuh waktu sebelum lockdown ya, karena aku mikir, aduh aku kayaknya masak, waktu awal pertama nyampe aku masak, cuman karena schoolwork lumayan banyak, terus kayak mikirnya, aduh aku juga punya kerjaan nih, I have stuff going on dari Indo juga, jadi kayak I don't have time, jadi makanya aku nggak masak, jadi aku lebih kalau nggak beli, aku catering gitu, catering makanan Indo. Cuman karena sekarang lockdown, jadi ada kayak belajar masak juga nih sekarang, which I think is a bright side of this whole entire. Masak apa aja? Iya. Aku masak semur, masih pakai bumbu sasetan. Ya. Kenapa? Berarti jago masak. Pakai bumbu sasetan sih, just cheating, but then you know, kayak itu juga udah berusaha. But ya itu sih kayak lumayan lah, jadi kayak selama lockdown belajar sesuatu gitu. Jadi ya gitulah. Pernah masak martabak nggak? Belum sih, karena martabak kayak mengintimidasi gitu. Iya kan? Kayak iya kan? Kayak takut gak bisa mengintimidasi gitu. Jadi kayak martabak belum sih. Cuman ya kangen. Soalnya martabak di sini pun kayak kurang akurat gitu rasanya. Tetap aja sih makan. Ada yang jual, cuman rasanya beda sama yang di Indo gitu. Jadi di sini kan aku di Philadelphia nih. Aku di sini juga ada jual martabak, lumayan enak. Lumayan enak. Cuman greasy banget gitu loh, kayak ada lemak-lemaknya gitu banyak. Gitu. Iya. Sama yang dari Indo beda apa kayak pretty much the same? Lumayan sama. Lumayan sama. Cuman harganya ya pakai dolar gitu. Iya kan, harganya kayak saya tetap sih, kalau aku tetap aja masih yang kayak wah, masih kayak dikali-kaliin gitu. Jadi kayak setiap kali makan tuh dikaliin ke rupiah. Iya. Aku tetap itu buat anak-anak mahasiswa yang di luar negeri pasti pemikiran kayak gitu terus. Kayak tiap kali groceries juga, tiap kali ini kan self check out. Gila, $40 terus langsung ngaliin gitu dalam otak. Iya langsung. Itu kayak aduh, ya sih itu emang habit yang nggak bisa lupa gitu. Ya, pasti kayak duit kan, habis itu ya sedikitin jajan di luar gitu-gitulah, save money.
save money. Di Kalau Australia kan bisa misalnya kerja kan? Di Australia bisa kerja kan? bisa cuma ada maximum hour, terus kayak nggak tahu sih, ini juga harus kayak pintar-pintar cari tempat kerjanya di mana. Soalnya ada yang kayak beberapa takutnya underpaid gitu-gitu. Terus harus ngerti juga kayak maksudnya umur sekian, kayak maksudnya minimum wage itu berapa gitu-gitu per hour-nya. Jadi harus. Kamu nggak ada rencana ngambil kerjaan? Aku sempat mikir mau part time. Tadinya aku udah bikin CV gitu. Mau part time kayak pengen kayak di tempat di coffee shop gitu kan. Kayak pengen udah deh jadi waiter gimana gitu, waitress lah nyanyiin. Cuman pas banget aku mau apply taunya lockdown. Jadi kayak bisa. Terus kayak di sini juga Prime Ministernya juga ngomong gitu kemarin kayak pasti bakalan nge-prioritize Australian citizen dulu kan. Jadi kayak emang lagi susah banget sekarang kalau misalnya mau cari job gitu. Jadi ya. Tapi at least suasana aman ya. Suasana aman. Di sini chill sih, masih chill. Even though ya masih ya ada sih kayak maksudnya kriminalitas ada, cuman emang gak yang kayak kaget melonjak gimana enggak sih kalau di sini gitu. Which is nice, I guess. Ya udah pada nunggu nih fans kamu nih. Buat kamu nyanyi. Oke. Nyanyi lagu apa nih pertama nih? Aku mau nyanyiin single terbaru aku, sekalian promo ya, nggak apa-apa. Jadi aku mau nyanyiin lagu aku. Menghibur. Ya aku mau nyanyiin lagu aku, judulnya Lebih Baik Darinya. Ya gitu. Ceritain dikit dong tentang apa itu. Jadi lagunya sebenarnya lagu ditulis sama KPK Iskandar. Ini lagunya waktu rilisnya Januari kemarin pas aku lagi di Indonesia kemarin pas pulang. It's basically Indopop sih, kayak lagu love story biasa. Cuman seneng aja gitu, kayak soalnya aku udah lama banget kan vakum kayak dari dunia entertainment itu aku karena sekolah, terus kayak lama juga nggak nyanyi karena waktu itu aku sempet fokusnya lebih ke film daripada ke nyanyi. Jadi kayak seneng nih akhirnya aku bisa nyanyi lagi gitu. Jadi ya this is lagu yang aku rilis Januari kemarin setelah berapa tahun lama nggak nyanyi gitu. Oke deh. Ya udah. Boleh start kalau gitu ya. Oke. Mulai ya. Aku dengar kabar tentangmu, kau tak lagi dengannya. Di benakku ingin tahu, mungkinkah kita bersama? Jangan lama-lama bersedih, ada aku di sini yang menjagamu, mencintamu. Sedihkah buka hatimu? Tuhan buka dia, lupakan kekasihnya yang lama, karena ku lebih baik darinya. Hanya ku pantas untuknya. Tolong aku Tuhan, jadikan dia cinta padaku, agar akhirnya jadi pacarku. Ku janji ada untuknya. Jangan lama-lama bersedih, ada aku di sini sama menjagamu, mencintamu. Sedihkah buka hatimu? Tuhan lupakan kekasihnya yang lama, karena ku lebih baik darinya. Hanya ku pantas untuknya. Tolong aku Tuhan, jadikan dia cinta padaku, agar akhirnya
pacarku, ku janji ada untuknya. Aku dan nyata pada kamu, kata lagi dengannya. Buatlah dia lupakan kekasihnya yang lama. Lebih baik darinya, ku pantas untuknya. Tolong aku Tuhan, jadikan dia cinta padaku agar akhirnya jadi pacarku. Janji, aku janji ada untuknya, ada untuknya. Wah, keren. Wah, thank you. Aduh. Jadi Yes. teman-teman kalau misalnya mau nanya-nanya sama Agatha Chelsea, tinggal diketik di live chat ya. Nanti kita tanya-tanyain Chelsea-nya. Iya ya, buat teman-teman juga jangan lupa buat donasi. Kita sekarang sedang buka donasi juga. Total sekarang masih Rp38.433.848 Jadi kalau misalnya mau donasi bisa cek rekening di bawah atau pakai QR code. Nanti di promo. Nanti bisa lah kita menggalang dana buat teman-teman kita yang ada di Indonesia ya. Yes. Ya, Chelsea. Habis itu sekarang kamu ada nggak pengen rencana main film gitu? Soalnya dulu aku lihat kamu pernah main film juga ternyata. Pengen sih, cuman ya karena lagi kehalang sama sekolah aja. Kayak maksudnya kan sekolah kan libur juga. Sebenarnya libur lumayan lama, cuman namanya film kan project panjang. Terus kebetulan juga aku orangnya maksudnya kalau libur pengennya kan sama keluarga kan. Kalau film biasa syuting lama nih, terus biasa gak pulang juga, kayak lebih apart from my family. Jadi kayak biasa aku kalau libur lebih gak mau ambil film nih. Jadi makanya that's the reason why udah lumayan lama gak ambil film gitu. But then ya gitu deh, belum ada kesempatan untuk ambil film gitu sih. By the way, kamu sekarang semester berapa? Ada yang nanya loh. Jadi kebetulan sekarang ini aku masih semester 1 sebenarnya. Cuman aku udah di sini sebenarnya dari tahun lalu karena aku ambil foundation studies. Foundation studies itu buat 10 bulan. Terus habis itu ya baru sekarang semester 1 uni gitu. Jadi tamatnya kapan? Tamatnya itu aku another 3 years, berarti 2023. Oke. Jadi suka nggak di Australia? So far kalau untuk jujur kalau misalnya tempatnya suka terus kayak teman-temannya juga suka. But then soalnya aku family person banget, jadi kayak kangen keluarga aja sih gitu. Jadi kayak yang paling berat ya itu, kayak maksudnya ninggalin keluarga itu aja sih. Jadi kayak kadang-kadang ada momen-momen di Australia kuliah di mana? Kalau nggak di Aussie pengen di mana? Sekarang kalau dipikir-pikir lagi, aku jadi kayak kepikiran, toh gitu S1 di Indo ya. Soalnya kayak, kan aku masih 18 tahun kan, kayak aku kebayang gitu. Ya masih muda banget loh 18 tahun. 18, jadi aku bayang kayak, kalau misalnya aku S1 di Indo, aku S2-nya baru di luar kan, jadi aku lebih lama sama my parents kan, kayak lebih lama sama keluarga gitu. Cuman, waktu aku dulu, aku nggak tahu kenapa aku kayak pengen banget aja gitu cepet-cepet pergi. Cuma setelah sekarang dipikir-pikir lagi, atau gitu aku S2 aja keluarnya, soalnya kayak biar bisa lebih deket sama keluarga gitu. Jadi kalau misalnya ditanya kayak sekarang, kalau S1 kok sekarang nggak di Aussie, S1 di mana? Misalnya kayak kebayang di mana? Jujur Indo sih, kayak maksudnya atau gitu di Indo aja gitu aja sih. Gitu.
Ada pertanyaan lagi nih dari Riana Alfarizzi 90. Kak Ya. Chelsea, cara apply kuliah di Melbourne University gimana ya? Nah, sebenarnya kalau misalnya aku sendiri kan karena aku dari Foundation Studies-nya itu dari University of Melbourne sendiri, jadi aku apply-nya udah otomatis. Aku cuman apply ke Foundation Studies aku itu, which is Trinity College. Aku apply ke situ, dan as long as nilai aku itu melebihi standar mereka, atau kayak udah pasti aku bakal masuk gitu. So that's how it works. But then kalau misalnya kamu gak masuk si Foundation Study pun, masih tetap bisa apply kok. Caranya sebenarnya lihat ke university website, terus biasanya dia ada kayak satu site, ada kayak satu bagian gitu, dia bakalan jelasin tentang how to apply. Terus kayak kalau misalnya dari kamu, misalnya dari sekolah Indonesia itu, kayak transfernya gimana caranya, cara transfer kayak dari nilai Indonesia ke nilai internasional tuh gimana, terus kayak dia minta requirement-nya berapa, nilai IELTS-nya berapa gitu-gitu. So I think lihat ke university website aja sih for more details gitu. I think that applies for all uni. But yeah, that's how you get into Melbourne Uni. Scholarship, ada nggak scholarship di sana? Kan biasanya orang-orang nawarin scholarship, atau misalnya pemerintah nawarin scholarship. Mungkin ada teman-teman kita yang pengen nyari scholarship nih. Ada nggak di sana? Di sini ada kayak biasanya dia selalu ada announcement sih kalau misalnya ada scholarship, dan biasanya gak cuman buat anak yang mau masuk, tapi buat anak yang udah masuk pun biasa dia kayak ada di tengah-tengah semester dinawarin lagi, itu biasa ada gitu. Cuman emang tergantung sama chancesnya, soalnya kayak kadang-kadang yang dikit banget nih kayak peluangnya, soalnya kayak cuman dikasih misalnya awarded only to 2 students, jadi kan itu kayak chance-nya kecil banget nih. Rebutan ya? Rebutan banget. Jadi kalau misalnya ada scholarship itu harus benar-benar updated banget deh. Sama kayak emang harus kompetisi juga sama anak yang lain. Soalnya apa ya, tergantung juga sama fakultas sebenarnya. Karena kalau misalnya setelah aku, kalau Melbourne Uni itu mostly ngasih scholarship, banyaknya international students itu digabungin sama anak-anak yang local di sini gitu loh. Jadi nggak cuma internasional terus local enggak, tapi kayak benar-benar kita bersaing sama semua anak yang entah dia permanent citizen di sini sama anak-anak internasional, semua kayak digabungin jadi satu gitu. So I think lumayan agak challenging, but then if you're really working hard for it, you can do it. Selama kamu sekolah di Aussie, ada nggak kejadian-kejadian lucu? Kayak misalnya ketemu fans atau gimana, minta foto, kayak tahu kamu artis gitu. Kan biasanya orang-orang kaget kayak, kamu low-key biasanya, oh anak yang biasa-biasa aja di kelas, atau disuruh follow Instagramnya dong, dicek-cek 1 juta followersnya kayak gitu. Ada nggak kejadian lucu kayak gitu? Kejadian lucu sebenarnya banyaknya karena ini sih, soalnya ya mungkin Instagram gitu kali ya. Kan soalnya teman aku nggak semua orang Indo kan. Kayak ada teman-teman yang kayak anak-anak internasional, kayak dari negara-negara lain, kayak what's your IG gitu kan. Terus ya udah kayak kasih IG aku, terus mereka kayak lebih kayak kaget gitu kan. Terus kayak ya maksudnya aku rasa, terus dia kayak kenapa lu nggak jelasin, katanya kalau misalnya lu itu di Indonesia kayak public figure apa gimana. Menurut aku kayak iya kan, kayak nggak tahu sih, kalau menurut aku kayak awkward gitu loh kalau misalnya lagi sekolah. Iya sih. I feel like ngapain aku bilang-bilang, soalnya aku ngerasa kalau aku di sekolah benar-benar aku jadi student gitu loh. I don't know ya, cuma kalau aku pribadi aku ngerasa kalau misalnya aku di kelas benar-benar aku student, bukan aku seorang public figure atau seorang artis gitu loh. Jadi kayak aku ngerasa kalau aku when I'm with my friends, when I'm in class, bener-bener ya aku ya murid biasa aja gitu, anak rantau yang sama kayak yang lain gitu. Jadi kayak normal-normal aja gitu sih. Oke. Ya. Jadi buat penutup nih, kamu mau nyanyi lagu apa buat yang terakhir? Aku mau nyanyiin Heal the World by. Kenapa kamu nyanyiin ini? Karena ini lagu, it's one of the songs yang kayak dari kecil aku kayak emang suka lagunya. Terus kayak I think it resonates with what's going on currently with kondisi saat ini, dan aku rasa di kondisi kayak gini kita harus bisa melihat hal-hal yang terjadi dengan lebih positif kali ya, kayak lebih lebih hopeful, jangan ngelihatnya kayak lebih wah sedih banget, bosen, kita nggak bisa ngapa-ngapain, ini gimana sih kan bisa beres, tapi kayak mungkin kita harus bisa merubah kayak cara pandang kita. And I think this song is one of the song yang kayak bisa liriknya menurut aku positif banget dan very hopeful. So I think that's the reason why
I'm going to sing the song. Let's go then. Okay. Sip. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place could be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you'll feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. If you want to know why, there's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel fear or dread. We stop existing and start living. Then it feels that always love's enough for us growing to make a better world, to make a better world. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. And the dream we were conceived in will reveal a joyful face. And the world we once believed in will shine again in grace. Then why do we keep strangling life with this earth crucified soul? Though it's plain to see this world is heavenly, be God's glory. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Oke, thank you banget Chelsea buat hari ini. Terima kasih. Jadi buat teman-teman, kita ternyata sekarang udah di penghujung acara ya. Yes. Kalau masih ada teman-teman yang belum berdonasi, gimana nih caranya, Chel? Kalau mau berdonasi, langsung aja lihat ada di bawah, ada berdonasi. Nomor rekeningnya. Ntar ada QR code juga, bisa langsung di-scan. Baik-baik berdonasi ya, biar nanti kita bisa langsung sumbangin ke orang-orang di Indonesia. Langsung giving. Thank you banget ya, Chel ya. Terima kasih, thank you for having me. Ini bakal ada acara selanjutnya sama Jerome Pauline dan juga Leonardo Edwin. Kalian harus nonton nih langsung ya.
Yes, bakal Thank you banget, Cel. Bye. Bye-bye. Ya. Terima kasih. Bye.